Kakak kan berbuat baik, tapi dimasukin ke YouTube ya kita aja. Misalkan nge-YouTube ada keluarga aja masih diomongin, ngapain sih dikasih lihat gitu. Nah, kakak berbuat kebaikan seperti itu terus di YouTube. Pernah ada nggak sih komen-komen negatif, Kak? Ada. Belum lama kayak kita bantu viral banget itu di TikTok. Ada ODGJ, bukan ODGJ ya, dia disabilitas mental fisik, namanya Pak Joko, terus dia dipaksa ngemis sama kakaknya atau adiknya, pokoknya saudara kandungnya, yang notabene ada gangguan juga. Jadi dari pagi jam 8 sampai jam 11-12 itu dia disuruh ngemis, sedangkan kondisi fisiknya jalannya sulit, sering pingsan gitu. Nah, Ya, kayaknya lewat deh di TikTok aku itu. iya, itu viral banget. Nah, terus kita bantu, ternyata respon dari aparat setempat malah disangka kita mungkin hanya nyari cuan. Oh iya? Gitu, bukannya respon, alhamdulillah ini ada warganya sudah terbantu. Kita bantu evakuasi ke Kemensos, ke panti sosial gitu. Terus kita lagi mikir ini kakaknya yang ODGJ juga mendapatkan perawatan gitu kan. PR-nya 2. Setelah itu next plan-nya apa nih gitu, yang si adiknya ini udah kita masukin, ntar apa lagi nih gitu. Bantuan apa lagi yang perlu kita bantu. Nah, malah seperti itu, jadi kayak kadang tuh perasaan jadi kayak kok semua di di intinya tuh kayak uang gitu, padahal yang kita dapatkan juga kita keluarkan gitu. Itu yang orang mungkin banyak yang nggak tahu, makanya dikasih tahu di sini ya. Jadi tolong ya dimengerti juga bahwa nggak semuanya itu untuk nyari cuannya tuh untuk diri sendiri lagi, karena kan biayanya juga butuh yang lain lagi ya Kak tadi kan. Bayangin aja, let's say total 21 orang ya Kak 21 ya. orang. 21 nyawa lah yang ada sama Kak Novi sekarang. Ya memang membutuhkan uang gitu ya Kak ya, mau nggak mau kan. Kayak bayi itu kan fokusnya kan treatnya lebih banyak banget, susu, popok, vitamin, pengasuh dan lain-lain gitu. Jadi kadang suka kayak mikir ini kita masih berbuat baik tapi responnya nggak seperti yang kita harapkan gitu. Jadi ya harus menguatkan diri sendiri sih. Gitu, kalau nggak udah selesai. Ini kan kalau konten kakak aku lihat nggak di blur lah ya Kak ya. Itu aman ya Kak kalau konten? Kita harus ini dulu persetujuan dari orang tersebut. Kan kita setelah shoot itu kita selalu bikin perjanjian, ini surat izin tayang ya gitu. Terus di blur apa enggak itu persetujuan dari mereka. Kalau mereka bilang nggak di blur ya kita nggak blur. Kalau mereka bilang tolong di blur ya ini, ya udah nggak apa-apa kita blur. Oh gitu, jadi tergantung merekanya gitu. Betul. Nah tapi kalau ODGJ yang terlantar nggak kita blur ya, karena kan kita mengekspos supaya dia ketemu sama keluarganya. Supaya kelihatan nih mukanya nih, siapa tahu ada. Tapi ada nggak sih Kak yang istilahnya tuh udah masa bodoh gitu, biarpun udah sembuh? Ada banyak. Nah itu mereka kemana tuh Kak? Ya alasannya katanya pernah membuat suatu kesalahan yang tidak bisa diterima lagi, atau mungkin faktor ekonomi gitu, atau mungkin mereka mikirnya ODGJ adalah aib gitu. Oke. Nah, yang sudah kakak selamatkan, sudah sembuh, terus nggak bisa balik ke keluarganya, biasanya kemana Kak? Iya, kita tampung di rumah. Jadi aku nggak bisa, kayak misalnya aku tadi cerita kalau udah sayang, apalagi kan kita rawat dari dia di jalan, proses penyembuhan, kita makeover dia, mungkin dari dia nggak bisa makan pakai sendok, terus kita ajarin makan pakai sendok, ke kamar mandi kan mereka nggak biasa ke kamar mandi. Betul. Biasa di jalanan sembarangan. Nah ini kita ajarkan, ini loh kamar mandi gunanya untuk ini. Itu kan by proses, jadi perjuangan kita banget. Berarti sebenarnya walaupun kita ingin berbuat baik ternyata masih sulit gitu ya Kak, masih ada kesulitannya di situ ya. Oh sulit banget.